Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fitriatun dari Ilmu Komunikasi B pagi ingin mempresentasikan konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Konsep ketuhanan telah dikenal sejak manusia ada di dunia. Dasar dari konsep ketuhanan ini ialah adanya sesuatu yang maha gaib. Konsep ketuhanan yang paling awal ialah animisme dan dinamisme. Kedua konsep ini mulai ada sejak zaman manusia purba dan sifatnya sangat sederhana. Segala sesuatu yang sifatnya gaib dikaitkan dengan keberadaan Tuhan. Kemudian konsep ketuhanan berkembang seiring terbentuknya struktur masyarakat dalam manusia. Konsep Tuhan ikut berkembang dengan terbentuknya hierarki ketuhanan. Pada masa ini terbentuknya politisme yang meyakini bahwa Tuhan tidak tunggal. Dalam konsep ini, Tuhan memiliki keluarga atau masyarakat seperti pada masyarakat manusia. Dari politisme berkembang konsep ketuhanan lain yaitu henoteisme. Dalam sejarah peradaban Yunani, tercatat bahwa pengkajian dan kontemplasi tentang eksistensi Tuhan menempati tempat yang khusus dalam bidang pemikiran filsafat. Contoh yang paling nyata dari usaha kajian filosofi tentang eksistensi Tuhan dapat dilihat bagaimana filosofi Aristoteles menggunakan gerak-gerak yang nampak di alam dalam membuktikan adanya penggerakan yang tak terlihat. Filosofi seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dan secara real tradisi ini juga mempengaruhi warna pemikiran teologi dan tasawuf irfan dalam penafsiran Islam. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu 1. Apa itu filsafat ketuhanan? 2. Apa itu filsafat ketuhanan dalam Islam? 3. Bagaimana wujud pembuktian Tuhan dalam agama di dunia dan agama Islam? C. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui filsafat ketuhanan. 2. Untuk mengetahui ketuhanan dalam Islam. 3. Untuk mengetahui wujud pembuktian Tuhan dalam agama di dunia dan agama Islam. D. Manfaat. Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang konsep ketuhanan dalam Islam. 2. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan. 3. Untuk meningkatkan keimanan dalam aspek kehidupan. Bab 2 Pembahasan. 1. Filsafat ketuhanan. Tuhan dipahami sebagai zat maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Definisi tentang Tuhan tidak memiliki kesepakatan. Terdapat berbagai konsep ketuhanan. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, namun tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya ada satu, serta tidak terwujud, memiliki pribadi, sumber segala kewajiban moral, dan hal terbesar yang dapat direnungkan. Akibat konsep ketuhanan yang berbeda-beda itulah banyak gagasan tentang sosok Tuhan. Sifat-sifat yang dimilikinya, bahkan hakikat Tuhan pun terus dipermasalahkan. Siapakah dan bagaimanakah Tuhan? Terus dicari oleh manusia sebagai fitrah seorang hamba yang akan selalu memerlukan eksistensinya tertinggi yang dapat menjadi tempat bertumpu dan berlindung. Filsafat ketuhanan mengajarkan manusia mengenal Tuhan melalui akal pikiran semata-mata yang kemudian kebenarannya didapati sesuai dengan wahyu. Dengan kata lain bahwa baik agama
maupun filsafat ketuhanan sama-sama bertolak dari pangkalan pelajaran ketuhanan, tetapi jalan yang ditempuh berbeda. 2. Filsafat ketuhanan dalam agama Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terdapat pengertian seperti ini. Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Siapakah Tuhan itu? Perkataan ialah yang diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Ia memiliki berbagai sifat yang maha indah dan agung. Islam menyebutkan nama Tuhan dengan sebutan Allah, namun Allah dapat dilihat pada surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2, dapat dilihat juga pada surat Al-Fatihah ayat 1, Al-Hajj ayat 73, dan ayat-ayat lain. Katolik dan Kristen. Ajaran ketuhanan dalam Kristen termasuk Gereja Romawi Katolik adalah sebagaimana tercantum dalam Kredi Imam Rasuli, yaitu Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi Allah. Hindu. Ajaran ketuhanan sebagaimana tertuang dalam Veda, mereka menyebutnya Tuhan dengan Indra, Mitra, Waruna, Agni. Dalam istilah Tuhan yang Maha Esa disebut Dewa. Dewa mengandung dua pengertian, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan Dewa yang diciptakan yang paling tinggi. Buddha adalah sebutan bagi orang yang mencapai kesempurnaan. Orang yang mencapai kesempurnaan adalah Siddhartha Gautama. Sejarah pemikiran manusia. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. 1. Pemikiran Barat. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahirnya maupun batinnya, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh E.B. Taylor, Robert Stone, Smith, Lubbock, dan Jeeves. Proses pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda. Animisme. Oleh masyarakat primitif, roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang telah hidup, mempunyai rasa senang apabila kebutuhan dipenuhi. Politisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, yang membidangi angin, dan lain sebagainya. Henoteisme. Politisme dan tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif pada tertentu. Monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme langka menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditunjukkan dari filsafat ketuhanan terbagi dalam tiga paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Evolusionisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan bagaimana dinyatakan oleh Max Muller dan
E.W. Taylor. Pemikiran umat Islam. Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu usuluddin di kalangan umat Islam timbul beberapa periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada saat terjadinya peristiwa tahkim antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Secara garis besar ada aliran yang bersifat liberal tradisional dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan pendekatan kontekstual, sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional sedang sebagian umat Islam yang lain memahami dengan pendekatan antara kontekstual dengan tekstual, sehingga lahir aliran yang bersifat antara liberal dengan tradisional. Pembuktian Tuhan. Pembuktian alam semesta adanya Tuhan. Isam Raj Al-Faruq mengatakan prinsip dasar dalam teori Tuhan, yaitu Khalik dan makhluk Khalik adalah pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah Tuhan yang kekal, abadi dan transedan, tidak selamanya mutlak esa dan tidak bersekutu. Sedangkan makhluk adalah yang diciptakan berdimensi ruang dan waktu, yaitu dunia, benda, tanaman, hewan, manusia, jin, malaikat, langit dan bumi, surga dan neraka. Adalah adanya alam semesta organisasinya yang menunjukkan bahwa dirinya ada, dan percaya pula bahwa rahasia-rahasia yang unik semuanya memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu yang kekuatan yang telah menciptakannya. Setiap manusia normal akan percaya bahwa dirinya ada dan percaya pula bahwa alam ini juga ada. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan fisika. Ada pendapat di kalangan ilmuwan bahwa alam ini azali. Dalam pengertian lain, alam ini menciptakan dirinya sendiri. Ini jelas tidak mungkin karena bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Hukum ini dikenal dengan hukum keterbatasan energi dan teori pembatasan berupa energi panas yang membuktikan bahwa adanya alam ini mungkin nazali. Hukum tersebut menerangkan energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi tidak panas, sedangkan kebalikannya tidak mungkin, yakni energi panas tidak mungkin berubah dari keadaan yang tidak panas. Perubahan energi yang ada dengan energi yang tidak ada dengan bertitik tolak dari kenyataan bahwa proses kerja kimia dan fisika terus berlangsung serta kehidupan tetap berjalan. Hal ini membuktikan secara pasti bahwa alam bukanlah bersifat azali. Jika alam ini azali, sejak dahulu alam sudah kehilangan energi, dan sesuai hukum tersebut tentu tidak akan ada lagi kehidupan di alam ini. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan astronomi. Astronomi menjelaskan bahwa jumlah bintang di langit seperti banyaknya butiran pasir yang ada di pantai seluruh dunia. Benda Allah yang dekat dengan bumi adalah bulan, yang jaraknya dengan bumi sekitar 240.000 mil, yang bergerak mengelilingi bumi dan menyelesaikan setiap edaran selama 20 hari sekali. Demikian logikanya, manusia memperhatikan sistem yang luar biasa dan organisasi yang teliti, berkesinambungan, bahwa mustahil semua ini terjadi dengan sendirinya. Bahkan akan menyimpulkan bahwa di balik semua itu pasti ada kekuatan yang maha besar yang membuat dan mengendalikan semuanya itu. Kekuasaan maha besar itu adalah Tuhan. Argumentasi Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman termaktub dalam Al-Qur'an Al-Fatihah ayat 2 yang terjemahannya seluruh puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta. Bab 3. Penutup. Simpulan. Berdasarkan makalah ini, kami dapat menyimpulkan bahwa konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, dan sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal. Filsafat ketuhanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental. Kajian ini harus dilaksanakan secara intensif. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amina yu'minu imanan, yang secara etimologi berarti yakni atau percaya. Sedangkan takwa berasal dari bahasa Arab, yaitu wikoyah. Cara etimologi artinya hati-hati, waspada, mawas diri, memelihara dan melindungi. Pengertian takwa secara etimologi, Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan
oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan meniadakan, yaitu tiada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Hal ini berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Saran: sebagai pemula di bangku kuliahan, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, karena saran dan kritik itu akan bermanfaat bagi saya untuk lebih memperbaiki atau memperdalam kajian ini. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.